Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Trianto. Saya merupakan mahasiswa pendidikan multimedia UPI Kampus Cibiru. Saya memiliki NIM 1904154. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah manajemen desain pada semester 6. Dan adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memaparkan hasil tugas yang diperuntukkan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen desain. Adapun bentuk tugasnya adalah analisis, dan analisis yang saya lakukan adalah integrasi metode SWOT dan QFD untuk meningkatkan daya saing usaha melalui pengembangan produk pempek berbahan ikan gabus. Pempek merupakan makanan tradisional khas Palembang atau Sumatera Selatan. Dibuat dari ikan giling, tepung tapioka, air, garam, dan bumbu-bumbu lainnya. Pada umumnya pembuatan pempek menggunakan ikan laut yaitu ikan belida dan ikan tenggiri. Namun ketersediaan ikan belida dan tenggiri mengalami keterbatasan sehingga mengalami kenaikan harga. Upaya mengantisipasi tingginya pemanfaatan ikan belida dan ikan tenggiri adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ikan gabus sebagai bahan dasar pembuatan pempek. Persaingan produk pempek ikan gabus di Palembang lebih dominan adanya kesamaan bentuk dan model antar penjual. Maka membuat strategi yang tepat dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen merupakan hal yang mutlak untuk meningkatkan daya saing usaha. Analisis SWOT merupakan langkah penting dalam perumusan strategi. Pengembangan produk merupakan tahapan melakukan analisis persepsi dan peluang pasar, produksi, penjualan, dan pengiriman produk yang dianggap memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan produk terdahulu. Sedangkan untuk pengembangan produk dibutuhkan model identifikasi. Kebutuhan pelanggan dapat disusun menggunakan konsep quality function development. Jadi secara singkat, tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dalam olahan pempek berbahan ikan gabus, merancang strategi usaha yang efektif melalui pengembangan produk dengan pendekatan analisis SWOT dan quality function development atau QFD. Baik, kita masuk ke bagian rumusan masalah. 1. Strategi apa yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kekuatan dan kesempatan yang dimiliki, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam meningkatkan penjualan pempek ikan berbahan ikan gabus. Kedua, tindakan apa yang harus dilakukan perusahaan atau usahawan dalam melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan penjualan pempek berbahan ikan gabus. Selanjutnya kita akan masuk ke bab landasan teori ya. Di sini berisi tentang sejarah QFD, definisi QFD, manfaat, proses, dan ada yang namanya metrik perencanaan produk atau house of quality, dan yang terakhir adalah analisis SWOT itu sendiri. Yang pertama, sejarah dari QFD. Konsep QFD pertama kali diusulkan pada tahun 1966 oleh Dr. Yoji Akau dari Jepang. Akau mendefinisikan QFD sebagai metode desain kualitas dengan harapan konsumen, kemudian menerjemahkan ke dalam tujuan desain dan poin kunci kualitas sehingga dapat digunakan dalam pengembangan produk atau jasa. Selanjutnya mengenai definisi QFD itu sendiri, dapat diartikan QFD merupakan suatu alat analisis untuk menjabarkan kebutuhan pelanggan, mengevaluasi produk atau jasa secara sistematik mengenai kemampuannya memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dalam tujuan analisis ini sendiri, menentukan atribut yang menjadi prioritas utama dalam mempengaruhi kepuasan konsumen dan menentukan respon teknis yang menjadi target utama dalam usulan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dari pempek ikan gabus ini. Selanjutnya adalah manfaat dari QFD. Secara singkat, manfaatnya dapat mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi waktu produksi. Nah, tahapan-tahapan QFD ini terdapat ada 6 langkah ya. Yang pertama, mengidentifikasi keinginan konsumen. Konsumen ditanya mengenai sifat yang diinginkan pada suatu produk.
Yang kedua, mempelajari ketentuan teknis dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, hubungan antara keinginan konsumen dengan ketentuan teknis. Yang keempat adalah perbandingan kinerja pelayanan. Untuk yang kelima, evaluasi konsumen untuk membandingkan pendapat konsumen tentang kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan produk pesaing. Trade-off untuk memberikan penilaian pengaruh antar aktivitas atau sarana satu dengan lainnya. Yang selanjutnya ada yang namanya metrik perencanaan produk atau Host of Quality. Dalam struktur QFD ada suatu metrik yang menggambarkan atau merancang tindakan perbaikan yang perlu dilakukan, disebut dengan Host of Quality ya. Bentuk umumnya seperti yang tertera di gambar ya. Output akhir dari metrik adalah nilai target untuk setiap technical requirement. Kebagian teori yang terakhir adalah analisis SWOT ya. SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal, strengths, weakness, opportunities, dan threats yang dihadapi dalam dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan pengertian dan konsep PMP. Secara singkat ya, terdapat sebuah rumusan untuk menjelaskan tentang definisi PMP dalam masyarakat Palembang atau Sumatera Selatan. Yang pertama, PMP adalah makanan yang terbuat dari tepung sagu dan ikan, sedangkan cara penyajiannya selalu ditemani oleh kuah cuko. Kita lanjut ke bagian pengembangan dan inovasi PMP. PMP sudah menjadi ikon kota Palembang dan Sumatera Selatan. Pada umumnya, hari ke hari PMP semakin dikenal oleh seluruh penjuru Nusantara, sehingga permintaan terhadap makanan ini pun meningkat sangat pesat. Kondisi ini menjadikan pengembangan dan inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha PMP harus lebih ditingkatkan. Dewasa ini perubahan lebih banyak terjadi pada aspek alat dan pengawetan saja. Bisa dilihat dari kedua gambar ini. Ini adalah dua produsen PMP yang berbeda, tapi kemasan, bentuk, dan variannya hampirlah sama, sehingga kita perlu mencari sesuatu yang baru guna mendapatkan strategi penjualan yang lebih tepat. Selanjutnya kita masuk ke 3 ya, peningkatan daya saing PMP ikan gabus. Ini adalah hasil analisis SWOT-nya. Yang pertama, kita masuk ke metrik IFAS, internal faktor analisis strategi. Tahap awal analisis dalam penelitian ini yaitu penyusunan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dari hasil kuesioner tahap pertama. Nilai bobot diperoleh dari nilai rata-rata tiap indikator dibagi dengan jumlah responden. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 7 faktor kekuatan dan 5 faktor kelemahan dengan total skor 2,9412. Tabel kedua menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor peluang dan 5 faktor ancaman dengan total skor sebesar 2,8683. Setelah diperoleh nilai skor IFAS dan EFAS, maka dapat disusun metrik internal eksternal untuk mengetahui posisi strategi bisnis usaha PMP ikan gabus. Kita masuk ke metrik SWOT-nya. Kita lihat strateginya saja. Yang pertama, strategi SO, yaitu mendesain kemasan yang menarik dengan ciri khas kota Palembang dengan menggunakan bahan khusus yang ramah lingkungan. Lalu ada strategi WO, menciptakan inovasi produk berorientasi pada varian produk baru sehingga menjadi tahan lama. Yang ketiga ada strategi ST, membangun sistem pembelian bahan baku dan bahan penunjang serta distribusi penjualan secara online yang terintegrasi dengan kelompok usaha PMP ikan gabus Palembang. Yang terakhir ada strategi WT, menggunakan bahan baku pilihan dan pengolahan proses produksi yang menggunakan teknologi modern sehingga kualitas produk lebih terjaga. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan yang keempat mengenai pengembangan produk PMP ikan gabus dengan menganalisis dengan QFD, Quality Function Development. Yang pertama mengenai dimensi kebutuhan konsumen. Setelah diperoleh strategi peningkatan daya saing usaha, maka tahapan berikutnya adalah pengembangan produk dengan pendekatan QFD, di mana langkah awal adalah penyusunan atribut kebutuhan konsumen dan respon teknis seperti pada tabel keempat di sebelah. Berdasarkan tabel keempat,
maka dapat diketahui bahwa terdapat 9 atribut untuk kebutuhan konsumen dan 6 respon teknis yang akan digunakan dalam pengembangan produk. Nilai rata-rata tingkat kepuasan konsumen. Dari tabel A5, tabel di sebelah, diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat kepuasan konsumen tertinggi adalah mencari tekstur empek-empek yang lembut, yaitu nilainya adalah 3,63. Sedangkan nilai rata-rata tingkat kepuasan konsumen terendah adalah menciptakan varian baru dengan nilai 3,34. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan adanya pengembangan produk yang berorientasi terhadap adanya varian rasa baru. Kita lanjut ke bagian nilai rata-rata tingkat kepentingan konsumen. Tingkat kepentingan konsumen diperoleh atribut dengan nilai tertinggi pada atribut membuat ukuran produk yang bervariasi. Sedangkan nilai terendah pada atribut bahan kemasan ramah lingkungan, bentuk dan desain kemasan unik, harga terjangkau. Ya, kita lihat pada tabel ketujuh ini. Ini semua nantinya akan disimpulkan pada tabel tingkat respon teknis pada tabel ke-8. Di sini ada 9 atribut utama yang kita fokuskan. Yang menjadi prioritas utama adalah bahan kemasan ramah lingkungan. Yang kedua, warna kemasan menarik, bentuk desain kemasan unik, menciptakan varian baru, membuat ukuran produk yang bervariasi, harga terjangkau, harga sesuai kualitas dan manfaat. Yang ke-8, tekstur ikan yang lembut, dan yang ke-9 adalah mampu bertahan lebih lama. Kita lanjut langsung ke bagian tabel ke-8, yaitu perankingan respon teknis. Perankingannya seperti pada tabel ke-8. Yang pertama ada varian baru dan ukuran bervariasi. Lalu ada harga yang lebih murah dan kompetitif, jaminan kualitas produk, desain ergonomis, dan 5 menggunakan warna sekunder, desainnya maksudnya. Yang ke-6 adalah kertas yang mudah didaur ulang. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menarik kesimpulan. Strategi meningkatkan daya usaha pempek berbahan dasar ikan gabus yaitu dengan mendesain kemasan yang menarik dengan ciri khas kota Palembang, dengan menggunakan bahan khusus yang ramah lingkungan, inovasi produk berorientasi pada varian produk baru, membangun sistem pembelian bahan baku dan bahan penunjang serta distribusi penjualan yang terintegrasi, bahan baku pilihan dan pengolahan proses produksi yang mengadopsi teknologi terbaru. Lalu untuk pengembangan produk yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan varian-varian baru, memperbaiki desain kemasan sendiri. Alangkah lebih baiknya menggunakan desain yang ergonomis dengan penggunaan warna sekunder. Lalu untuk bahan kemasan bagian dalam dilapisi dengan edible coating anti mikroba yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas selama penjualan dan penyimpanan, serta memperbaiki penampilan dan tentunya mengurangi tingkat kebusukan. Ya, selanjutnya merupakan daftar pustaka. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menulis analisis kali ini. Mungkin untuk kali ini hanya sekian saja yang dapat saya paparkan. Saya sendiri menyadari bahwa analisis ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya pribadi memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam proses analisis ataupun dalam proses penyampaian hasil analisis melalui video ini. Semoga hasil analisis dan pemaparan kali ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Yang utama dan paling utama adalah kebermanfaatan bagi saya sendiri. Sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.